soto ayam martabak, rawon sate gulai kare ayam, gorengan tahu telur, Kentucky balado. Aku mau nasi padang. Materi yang pertama itu adalah STD in, STD out, dan STDR. Nah, di sini ada gambarannya ya teman-teman. Menjelaskan yang STD in atau kesadaran input. STD in adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Input yang kita masukkan atau inputkan ke dalam Linux. Misalnya nih, kalau semisal saya menjalankan perintah-perintah atau komen-komen basic dasar seperti ls, rm, mcd, dan itu adalah input teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Jadi keduanya pasti ada output atau error. Kalau nggak output ya error. Jadi ini adalah gambarnya teman-teman. Yang kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai STD out atau standard output. Output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input teman-teman. Misalnya kita menginputkan perintah atau komen ls. Karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah outputnya atau hasil. Oke, kemudian saya akan menjelaskan yang STDR atau error. Nah, saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error, teman-teman. Misalnya nih, saya memasukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file. Nah, itu maka akan menampilkan error, karena perintah cd adalah untuk masuk ke perintah suatu directory. Nah, biar lebih paham, langsung saja kita praktekkan ya, teman-teman. Kemudian hasil dari ls ini adalah outputnya. Misal di sini saya akan mencoba untuk membuat satu file yaitu touch.contoh.txt. Kita ls kembali. Nah, sudah ada. Misal saya pengen memilih /contoh.txt. Nah, itu maka akan error, teman-teman. Karena cd adalah perintah untuk masuk ke suatu directory. Nah, jadi ini adalah STDR atau errornya. Lalu bagaimana nih kalau kita ingin menyimpan outputnya itu dalam suatu file? Jadi semisal ls akan disimpan di suatu file. Oke, caranya itu bisa seperti ini teman-teman. ls tanda lebih dari atau menyimpannya outputnya di show.txt. Kita bisa enter, lalu maka kita menginputkan ls. ls adalah perintah untuk menampilkan isi. Nah, isi itu dari outputnya. Jadi outputnya itu akan disimpan show.txt walaupun saya belum. Kita ls lagi. Nah, itu akan otomatis terbuat show.txt. Nah, itu dengan perintah cat show.txt. Nah, maka di dalam show itu ada output, yaitu ini. Saya akan mencoba untuk membuat suatu directory, teman-teman. Saya membuat dengan perintah mkdir. Dan saya akan membuat directory test2. Dan ini kemudian saya akan membuat suatu file di dalam directory test2. Kita dengan touch test2, kita akan membuat file isi test2.txt. Lalu kita ls test2 garis miring.
Di dalam tes 2 ini terdapat file tes 2 ini sudah terdapat file isi tes2.txt. Lalu kemudian saya akan menampilkan output dari ls tes 2 ini di dalam show.txt yang tadi. Caranya ls tes 2 garis miring dan saya akan menempatkannya di show.txt ls tes 2 dan akan ditampilkan outputnya di dalam show.txt. Langsung saja kita enter. Saya akan melihat show-nya dan perintah cat show.txt. Maka di dalam show.txt itu sudah terdapat output dari ls tes 2 ini teman-teman, yaitu isi tes 2. Nah nih output dari sebelumnya kok hilang, nah itu maka akan tertimpa teman-teman kalau kita sudah menambahkan output baru lagi. Nah lalu bagaimana nih cara biar output yang sebelum-sebelumnya itu nggak ikut ke ls, menyimpannya di show.txt. Sudah menampilkan output dari ls teman-teman. Selanjutnya saya akan menyimpan output dari ls tes 2 ini di dalam show. Dan caranya itu gimana agar ini tidak tertimpa teman-teman. Dan caranya itu ls tes 2 garis miring tanda lebih darinya itu ada 2, terus ditambahkan show.txt. Kita lihat show-nya itu dan perintah cat show.txt. Output dari yang ls biasa itu ls sebelumnya masih ada teman-teman, dan output dari ls tes 2 nya itu juga masih ada, jadi itu enggak akan tertimpa teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim itu apaan sih? Vim adalah suatu software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambahkan, mengedit dari suatu file teman-teman. Kalau semisal sebelumnya kita sudah membuat file yang berbasis teks atau yang .txt. Nah dari file itu kita belum coba untuk memodifikasi, menambahkan atau mengedit sesuatu di dalam file tersebut. Nah dengan Vim ini kita bisa menambahkan, mengedit atau menambahkan suatu dari isi file tersebut teman-teman. Kita langsung saja ke bahas mengenai Vim. Sini saya pertama-tama kita akan menginstal Vim-nya terlebih dahulu. Kita apt min get install, lalu kita lalu enter. Nah, pada proses penginstalan Vim kita disuruh untuk memasukkan drive dulu teman-teman. Caranya itu di sini ya biasa, kemudian kita ketikkan perintah v, kemudian tab. Oke, di sini sudah muncul Vim teman-teman. Sebelumnya itu Vim itu tidak ada teman-teman. Yang ada itu adalah V doang. V adalah seperti model jadulnya dari Vim. Dan Vim adalah model terbarunya. Oleh karena itu, tadi kita sudah menginstal Vim, jadi itu sudah ada di sininya teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu edit file dengan nano. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu edit file dengan Vim. Install Vim. Nah, dengan ini kita bisa menambahkan, mengedit atau menambahkan sesuatu di dalam filenya teman-teman. Kita langsung saja coba .txt, lalu enter, lalu kita ls lagi. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman, yaitu coba .txt. Oke, selanjutnya kita akan melihat file coba.txt ini ada apa saja dengan cat coba.txt. Di dalamnya itu tidak ada apa-apa karena kita belum menambahkan atau mengedit, menambahkan teks, kalimat atau apapun di dalam file coba itu. Dan dengan Vim ini kita akan mencoba untuk menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam file coba ini. Oke teman-teman, kita carinya itu Vim, lalu kita masukkan filenya. Nah, di sini kita tidak akan bisa langsung mengedit atau menambahkan huruf-huruf ataupun teman-teman karena kita belum masuk ke mode insert.
Jadi kalau kita pengen mengedit atau menambahkan huruf-huruf atau kata-kata di dalam filenya, kita harus masuk ke mode insert dulu teman-teman. Caranya itu kalian bisa klik tombol huruf I pada keyboard. Kita mulai mengetikkannya. Misal di sini ketik halo 1, di sini halo 2, di sini halo 3. Dan cara untuk mengesetnya itu kita harus keluar lagi nih dari mode insertnya. Caranya itu kalian bisa tombol escape pada escape. Cara untuk mengesave kalian bisa ketikkan tanda titik 2 dan kalian pengen nge-save kodean save lalu keluar, bisa tambahkan huruf Q yaitu save dan quit atau keluar. Lalu kita coba lagi dengan tab coba .txt. Sudah ada tulisan yang tadi kita sudah buat ya teman, yaitu halo 1, halo 2, dan halo 3. Lalu bagaimana nih kalau kita lagi mengedit foto file dan kita nggak pengen nge-save, kita pengen keluar aja gitu. Oke teman-teman, mari kita coba. Kita ke film, kita masukkan ke mode insert. Saya akan menambahkan tulisan. Kalau kita nggak pengen nge-save dari hasil pengeditan tadi teman-teman, tapi kita hanya pengen keluar, kita bisa menggunakan tanda titik 2 kemudian Q kemudian enter, dan itu tidak akan berhasil. Yaitu caranya itu dengan tanda titik 2 lalu tanda seru. Jadi kalau kita pengen save dan keluar itu bisa seperti ini teman-teman, WK tanpa tanda seru. Tapi kalau kita pengen hanya keluar tanpa save, kita bisa dengan huruf Q kemudian tanda seru. Coba .txt. Nah, maka halo 4 itu ya ada karena kita tadi nggak nge-save. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai perintah more dan less. Pertama-tama kita masuk ke home directory-nya dulu. Kemudian saya akan menjalankan suatu perintah yaitu cat space for lalu log. Ini akan melihat isi dari file put log ini, di mana file ini berada di dalam log dan log ini berada di dalam var. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai perintah hide dan tail. Jadi kita menggunakan perintah cat kemudian var log untuk melihat isi. Nah, di sini lihat isi. Nah, kalau di chat itu akan menampilkan halaman paling akhir, tetapi ini tetap menampilkan seluruhnya dengan cara kita scroll ke atas teman-teman untuk melihat halaman atau bagian sisi paling awalnya. Lalu bagaimana nih tentang penggunaan hide dan tail? Hide adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja atau halaman awal paling awal. Sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari output teman-teman. Misalnya diganti head, kemudian enter. Nah, head ini adalah menampilkan halaman awalnya saja. Kita menggunakan chat, more, atau less itu menampilkan keseluruhan. Seperti tadi dengan chat itu melihat keseluruhan file tadi di atasnya, dengan scroll atau more dan less untuk melihat file di bawah-bawahnya, atau selanjutnya itu adalah spasi atau enter. Beda lagi nih dengan head. Kalau head itu hanya menampilkan halaman atau sisi awalnya saja. Kemudian saya akan mencoba tail. Jadi tail itu menampilkan sisi akhirnya saja. Selain itu kita juga bisa request melihat beberapa baris saja. Teman-teman kita bisa begini. Kita gunakan lagi perintah head
April. Jadi di sini saya akan meminta 5 baris saja yang akan ditampilkan di halaman awal. Karena ini itu meminta 5 baris saja yang akan ditampilkan di halaman awal karena kita menggunakan hide ini. Di sini ada 5 baris dan di sini ada 5 baris. 5 baris pada sisi awalnya saja. Kemudian kita akan mencoba yang tail. Di sini kalian bisa lihat ini hanya menampilkan 5 baris dari halaman paling akhir saja, teman-teman. Ini 1 baris, ini 2, dan sebenarnya ada 5 baris. Oke, dan saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.